cukup singkat, hanya 5 ronde saja Liverpool mengakhiri pertandingan ini dan juga memberikan kekalahan yang cukup berarti bagi Craig Watson. Sambil kami ajak Anda untuk bisa mengulang kembali, melihat kembali tayangan ulang yang kami siapkan. Kita akan lihat bagaimana cara Liverpool untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Mungkin juga Monica bisa memberikan pandangan dan juga komentar mengenai kemenangan Liverpool ini. Ya, saya kira seperti tadi di awal saya mengatakan 2 kali ketemu, 2 kali dengan kemenangan TKO, Ya. 2 kali di ronde kelima gitu. Jadi sesuatu yang sangat jarang terjadi. Tapi tadi kita lihat bagaimana wasit menurut saya ya terlalu cepat juga menghentikan. Tapi kita nggak tahu persis sebetulnya kondisi Craig Watson ini seperti apa. Nah, sebelum pertandingan ya para analis justru memegang Craig Watson ini lebih kemenangannya lebih besar dibanding Furdy gitu. Tapi di atas ring kita melihat bagaimana Furdy ini lebih siap, lebih sigap gitu, lebih tepat merasakan pukulan-pukulannya dengan baik. Di satu kita lihat ya bagaimana hooknya berkali-kali apa yang dilepaskan oleh Craig Watson menerpa angin, sementara Furdy pukulannya berkali-kali itu kita lihat sekali lagi masuk dan itu membuat agak semboyongan begitu. Baik, ini kembali kita lihat dalam tayangan ulang. Para pecinta Sport One, Anda sudah dikatakan oleh Bung Hengki juga tadi, para petinju mungkin yang saat ini sedang berlatih, atau yang juga para petinju timnas yang sedang dalam proses persiapan gitu, ini bisa melihat juga apa yang ditampilkan di layar kaca, dan ini itu dia. Coba mencatatkan lama, Bung Hengki silakan. Ya, kalau kita melihat di sini adalah Liverpool lebih mempunyai pertahanan yang baik ya, dia mendekati. Jadi tadi ya Bang Negara bilang benar, Craig Watson ini petinggi yang baik sebenarnya dengan footworknya yang baik, tetapi dia tunggu timingnya. Liverpool ini menunggu kapan dia waktunya memukul, kapan dia bertahan. Dia menunggu, jadi dia seperti kura-kura gitu mengintip. Begitu ada kesempatan dan mematikan petinju yang bergaya southpaw atau bergaya kidal, kebanyakannya itu memang dengan straight atau dengan pukulan kanan. Karena kalau kiri dia akan lari ke sini, kita tidak mengenal. Tapi kalau dia masuk ke ruang pukul dengan straight yang keras, ini yang bisa mematikan. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Liverpool. Jadi dia dengan kecerdikannya, kita lihat dia tunduk, dia langsung melakukan banyak pukulan kanan. Karena memang selalu saya bicara berhadapan dengan petinju southpaw, banyak petinju-petinju ortodok mematikan dengan banyak memukul dengan pukulan kanannya. Memang itu tidak semuanya, tapi 80% atau 70% itu yang bisa menyelesaikan pertandingan melawan petinju kidal. Begitu. Baik, timing menjadi kunci, itu salah satu yang dipesankan oleh Bung Hengki Selatan. Kita akan langsung saja beranjak untuk bisa melihat pertandingan kedua. Kami sajikan ke hadapan Anda Rendal Munro versus Andre Isaev. Ini juga pertandingan yang berlangsung pada 16 April 2011. Masih juga ini merupakan pertandingan atau deretan pertandingan pembuka. Sebelum nanti kita akan melihat Amir Khan versus Paul McCluskey. Rendal Munro versus Andre Isaev. Ada cerita mengenai hal ini mungkin? Ya, saya kira gini, Inggris ini, laga Inggris ya, petinju-petinju Inggris sangat banyak sekali Putri ya. Kita berkali-kali melihat petinju-petinju Inggris berjaya di Amerika, termasuk Amir Khan gitu. Tapi ya, termasuk ini yang mau saya bicarakan, Ricky Hatton ya. Tadi Putri belum selesai saya bicara soal Ricky Hatton. Ricky Hatton ini kekalahan dari Manny Pacquiao di MGM tanggal 2 Mei tahun 2009 itu membuat Ricky Hatton malu sekali ya, karena cara kalahnya itu dia anggap bukan sebagai kekalahan yang kekalahan yang bisa diterima gitu. Jadi kalau saya nggak salah dia jatuh seperti itu Bung Eki ya, seperti kedebong pisang gitu, tebuk gitu. Dan itu dia sangat malu dan itu selalu terngiang-ngiang, sehingga dia sejak pertandingan itu menjadi pecanduan narkoba dan pecandu alkohol. Nah, ini mengingatkan kita juga pada Oscar De La Hoya, setelah kekalahan juga dari Manny Pacquiao, dia tidak bisa menerima kekalahan itu dan dia juga beralih kepada narkoba dan kepada alkohol. Bahkan lebih ngeri lagi ya, Manny Pacquiao De La Hoya sempat narik kritis seperti quote and quote ya gak beres lah gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita ingat Nasim Hamed ya, setelah kekalahan dari Marco Antonio Barrera,
ya dia juga tidak bisa menerima sampai hari ini. De La Hoya bisa move on, Ricky Hatton bisa move on, sementara Naseem Hamed tidak bisa move on sampai hari ini. Jadi dia menganggap kekalahan dari Antonio Barrera itu adalah pukulan yang sangat berat, karena pada masa itu kita tahu bagaimana seorang Naseem Hamed menjadi simbol dari segala kontra segala macam lah gitu, karena dia out of the box gitu ya. Bertinjunya juga aneh gitu, tetapi dia memang menjadi sensasi yang sangat luar biasa. Nah, Ricky Hatton sempat bikin bunuh diri, tapi kemudian dia berakhir, dia menyadari apa yang dilakukan itu keliru, dia berbalik, dan dia sekarang memiliki perusahaan promotoran ya, promotion ya, Ricky Hatton Promotion, dan sudah menghasilkan satu juara dunia, Zanat Zakiyanov ya, yang juara dunia di tahun 2017. Jadi hasilnya sudah ada. Jadi ini satu move on yang sangat luar biasa, sama dengan move on-nya Oscar. Jadi dia juga ngikutin Oscar, karena Oscar berhasil, dia juga ikut berhasil. Baik, nanti kita akan dengar cerita lanjutan lagi dari Bung Nigara mengenai pertandingan ini, ataupun juga mengenai Amir Khan nanti akan kita saksikan saat berhadapan dengan Paul McCloskey. Termasuk juga nanti Bung Hengki bisa berikan sebagai seorang mantan petinju, sekarang juga menjadi manajer dari timnas. Bagaimana melihat tadi Bung Nigara sudah bercerita bahwa petinju-petinju itu karena mentalnya, kemudian petinjunya besar ini, namanya besar, pengalamannya luar biasa, soal harta kekayaan juga melimpah, tapi karena satu kekalahan yang ia rasakan, mentalnya hancur, bahkan juga menyimpang atau melakukan hal yang menyimpang. Nanti mungkin sebagai mantan petinju bisa berbagi cerita kepada kita apa sebenarnya dirasakan oleh para petinju ini ketika mendapatkan kekalahan yang begitu berarti, yang begitu membuat ia tersandung ataupun terjegal dalam karirnya. Tapi nanti apalagi kuda api ya. Itu dia, karena sionya kuda api. Saya mau tanya bagaimana pengalamannya. Tapi nanti kita akan lihat kembali lanjutan dari ronde ini. Jadi kami tanyakan ronde pertama, kedua, dan ketiga. Selamat menyaksikan kembali. Yeah, I mean, there was training good for him. He had his own success there, so I think Randall's corner would, urge him to, be a bit more cautious this time and pick his shots more. But yeah, it was good opening round. Plenty of fans. He only came in at late notice onto this Hill, Randall Munro, but he told me that he's had a good contingent. Many of them Finman themselves who've travelled up from Leicester in support of him. He got a special award. He was an Honoured Citizen Award, which he received earlier this year from the city of Leicester. And last year, he was named as the British Boxing Control Fighter of the Year. So he's certainly had his recognition. Good work from SSIF, though. He's clipped him with a couple of headshots there. Monroe can't afford to get ragged. No, he needs to be aware of his defence. As we've said before, he's got a great engine, Randall Munro, and he's a good pressing fighter, but he can't neglect his defence.